Pria itu pertama kali turun gunung untuk mencari jodoh. Tak disangka tiba-tiba melihat kerumunan orang berkumpul. Karena penasaran pria itu pun mendekat untuk melihat. Barulah ia tahu bahwa putri konglomerat terkena penyakit aneh. Dan sudah dalam keadaan mati suri selama beberapa hari. Sang konglomerat pun menghabiskan banyak uang mencari tabib hebat. Namun semua tabib yang datang mengaku tidak mampu menyembuhkannya. Saat sang konglomerat semakin panik, datanglah dua tabib legendaris yaitu Dewa Medis dan Pri Medis. Mereka pun bersumpah, selama mereka di sini, putri pasti bisa diselamatkan. Namun setelah memeriksa denyut nadinya, Pri Medis langsung terpaku. Dewa Medis yang melihat itu segera ikut memeriksa. Hasilnya dia pun terdiam, mengaku belum pernah melihat penyakit seaneh ini. Mereka menduga putri hanya punya sisa 3 jam untuk hidup. Sang konglomerat yang mendengar itu langsung memohon agar putrinya diselamatkan. Tapi mereka tetap berkata tidak bisa. Namun mereka bersedia memberikan resep, agar sang putri bisa bertahan 3 hari lagi. Selama 3 hari itu, jika berhasil menemukan penerus Tianyi yang legendaris, maka sang putri akan selamat. Tanpa mereka tahu, penerus Tianyi yang mereka cari adalah pria itu. Saat itu pria itu pun maju untuk melihat kondisi, dan langsung menyadari bahwa putri hanya terkena angin jahat. Tanpa berkata banyak, ia langsung mengambil alat di samping dan mulai mengobati. Namun tepat saat itu sang konglomerat kembali. Melihatnya langsung marah dan menuduh pria itu punya niat jahat, lalu memerintahkan agar pria itu diusir. Pria itu segera menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu, tapi Pri Medis menyela dan menuduhnya penipu. Namun belum selesai bicara, sang putri tiba-tiba sadar. Semua orang langsung terkejut. Mereka pun segera memeriksa denyut nadinya dan mendapati bahwa penyakit sang putri benar-benar telah sembuh total. Mereka mulai curiga bahwa pria itu mungkin adalah penerus Tianyi. Sementara pria yang sudah diusir keluar segera pergi menemui tunangannya. Keduanya langsung saling menyukai. Namun adik ipar merasa pria itu terlalu miskin, langsung menolak perjodohan ini. Saat itu sang ibu mertua mengusulkan, jika ingin menikah dengan putrinya, harus melewati ujian dulu. Sebelum pria itu sempat bertanya ujian apa, ibu mertua langsung menggunakan jurus pemisah otot dan tulang padanya. Jika ia bisa memulihkan diri sendiri, itu dianggap lulus ujian pertama. Melihat hal itu, adik ipar langsung mengejek pria itu. Namun belum sempat menyelesaikan kalimatnya, pria itu menggertakkan gigi, langsung memulihkan sendi dan ototnya, bahkan melempar ibu mertua hingga terjungkal. Ibu mertua yang terkejut langsung menyadari bahwa pria itu kemungkinan besar adalah penerus Tianyi. Lalu ia mengeluarkan pil racun, mengklaim pil itu bisa membunuh seekor gajah. Jika pria itu benar-benar ahli pengobatan, dia pasti kebal terhadap racun. Mendengar itu pria itu langsung panik dan hendak kabur. Namun ibu mertua menangkapnya dan memaksa menelannya. Tak lama kemudian tubuh pria itu mulai panas dan gelisah. Ibu mertua merasa aneh, lalu membuka kotak yang dibawa putrinya. Barulah sadar itu ternyata obat perangsang. Saat hendak memarahi putrinya, pria itu sudah melompat ke depan gentong air dan menyiram dirinya dengan air dingin. Namun itu justru membuat efek obat makin kuat. Melihat itu, 3 wanita itu langsung ketakutan dan melompat masuk ke dalam gentong. Untung saja saat itu ayah mertua pulang dan berhasil menghentikan kekacauan. Melihat kondisi kacau balau, ayah mertua tidak marah, malah memerintahkan adik ipar untuk berlutut dan meminta maaf. Karena sebelumnya ia melihat sendiri kemampuan pria itu di rumah sang konglomerat. Ia pun tidak sabar ingin menikahkan putrinya dengan pria itu, dan langsung menyelesaikan prosesi pertunangan. Namun di saat dua orang hendak menikah, tiba-tiba lawan bisnis datang menantang, mengklaim ingin adu keahlian pengobatan dengan keluarga ayah mertua. Siapapun yang kalah harus angkat kaki dari New York. Segera saja babak pertama dimulai. Wasit menjentikan jari. Dua pria botak langsung masuk ke arena. Siapapun yang bisa menumbuhkan rambut mereka akan menjadi pemenang. Saat pria itu ingin menonton, ayah mertua malah mendorongnya ke atas panggung.